masuk logika gitu. Yang kita pikir Iyalah, karena kan gini, kalau misalnya proses ya manusia diciptakan dari tanah, dari segumpal tanah, dari tanah menjadi darah, menjadi daging, itu prosesnya gitu kan. Tapi kan ini posisinya dia sebagai Tuhan gitu loh. Sebagai Tuhan dia bisa menciptakan apa aja, dia juga bisa masuk ke dalam apapun dia bisa. Cuman kan jatuhnya jadi kayak nggak masuk logika gitu. Jadi Bunda mikirnya kayak kok bisa begini gitu loh. Takut Bun. enggak, memang Dalam dogma kalau mati yang maha dalam besar akal. itu memang nggak masuk logika, Bun. Tapi Nah, kalau nggak masuk dia logika, bisa kenapa? begitu. Kalau misalnya, Iya, kalau gitu, misalnya betul. yang maha kuasa itu bisa kita logikakan, bisa logika manusia, itu udah nggak maha kuasa lagi, Bun. Enggak, Bukan maksudnya Tuhan itu. loh, sekarang kan gini, kecerdasan Tuhan kan mengalahkan, dia kan maha cerdas, maha segala-galanya, maha ilmunya lebih tinggi daripada hamba-hambanya. Cuman kalau udah jatuhnya dia seperti itu, kesannya gimana ya? Maksudnya saya juga memperkuatkan iman saya harus sekian tahun saya tidak pernah membaca tafsir Al-Quran, tapi ketika saya sudah mendapatkan panggilan hidayah, misalnya saya Islam, tapi saya ingin tahu ini Islam bener nggak sih gitu ya. Saya juga harus benar, Bun. ketika saya melihat Al-Quran, saya harus memakai logika. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana bumi ini bergantung tanpa tiang. Kan logikanya jelas gitu, oh iya bener gitu. Jadi kita tahu kekuasaan Tuhan tadi gitu. Keren, Tapi Bun, kalau keren. misalnya Keren. jadi bingung, jadi Bunda kayak bingung kayak gimana gitu. Emang di ayat mana yang dikatakan bahwa Tuhan, maksudnya gini, di ayat mana sih Allah itu ini menjadikan dia seorang manusia itu di mana? Ada, Oh, Bun. kalau di Alkitab ayatnya di Yohanes 1 ayat 14, Bun. Yohanes 1 pasal 1 sampai ayat 14. Bukan itu. Berarti Yang kalau diminta misalnya- Bunda Korla itu firman Tuhan. Yesus berfirman bahwa dialah sang Tuhan lalu jadi manusia. Kalau di Yohanes 1 ayat 14 kan Karena ucapan orang itu. kalau misalnya bertentangan sama berat ya, kalau misalnya kalau benda yang di sini nih, yang di kitab ini ya ini sesuai dengan yang Allah di Islamnya, di Tuhannya orang Islam sesuai. Tapi kalau yang tadi Bunda kayaknya kurang nyambung gitu loh, maksudnya berat Ya, untuk memang. akal Bunda nerima gitu loh. Iya, memang kurang nyambung, Bun. Kalau misalnya Bunda langsung nyambung, Bunda udah Kristen. Itu Ya, gimana? karena gini, saya nggak bisa gini. Begitu juga saya, kalau saya nyambung yang di kitabnya Bunda, saya udah jadi Islam begitu. Oh enggak, saya beriman kepada, jangan salah, Bunda Islam, tapi Bunda beriman kepada Isa. Tapi bukan Isa yang Bunda sembah. Mantap. Bunda Keren, beriman keren, keren, Karena keren. dia Bunda ada Korla, Tuhan. keren. Ngeri. Iya, Tapi memang. Bunda tidak menyembah dia karena dia kan utusan Allah, jadi utusan Allah Iya, gitu kan. iya. Ya tepat, Tapi- Bunda tapi tepat, kalau karena di sana dia dijadikan cuma Tuhan, sebagai utusan. Iya. Jadi begini, Bun, coba Bun. Di Alkitab kan Yesus itu Tuhan. 700 Di tahun Alkitab- kemudian di Alkitab kamu? di kitab Utusan. saya. 17 nomor 3. Nah, sekarang 700 tahun kemudian kan muncul Bunda nih. Nah, dia bilang utusan. Ya, itu berarti deritanya Bunda lah. Di Yohanes 17:3 utusan, Pak. Yohanes Gimana, Bapak, ini? 17:3 Engkau satu-satunya Yesus Tuhan yang benar. menunjuk Nah, satu-satunya utusan. Tuhan yang benar itu Yesus Allah utusan. Bapa. Yesus Udah. menunjuk dirinya sebagai utusan. Ada di Udah. gospelnya Bunda. Dia Jadi menyebut begini. itu bohong. Jadi begini, Anda nggak bisa nyanggah karena Anda nggak mengimani. Kan saya harusnya Enggak, ayatnya bunyinya saya jelas ya. aja. Sebenarnya ayat itu nggak perlu ditafsir loh. Udah. Gini, bentar. Bacakan Tadi dari udah saya segi. sebutin ayatnya. Coba, gini. Yohanes pasal 1:14, kalian sanggah katanya bukan, dikasih ayat begitu. Giliran nyanggah, diambil juga ayat katanya bukan. Giliran itu diambil juga Alkitab. Nah, Anda ini kan
berarti Tunggu dulu, munafik. Tunggu dulu. Kalau misalnya Gini, ayat-ayat yang mendukung Tuhan Yesus kalian tolak, ayat-ayat yang sebagai manusianya kalian percaya. Karena Berarti gini. yang munafik kan Anda sekalian. Kamu begitu, yang bro. munafik. Lah, Kamu di kitabmu kan tertulis Yohanes 17 nomor 3. Coba, Yesus kita Iya gini, benar, gini. dia sebagai manusia benar. Lanjut, kan? Bunda, Bunda lanjut. Korla Masa dulu bilang. yang bicara, Bunda Korla Ah, dulu. iya, Oke, oke. So Coba tahu, kalian- so tahu diam dulu. Anda cuma coba so tahu. kalian baca Yohanes So tahu 1 dia. pasal Sebentar So dulu. tahu Yohanes diam 1 dulu. ayat Host lagi 14 ngomong dulu. itu. Cet. Ya. Coba Host Anda mau. baca di situ dia sebagai manusia. Bentar, Pak, jangan emosi. Jadi Nah, kemanusiaannya udah benar semua di Alkitab, jangan dipertanyakan lagi. Ya udah, Kita oke, nggak diam dulu. begitu. Iya, diam dulu. Tetapi Diam dulu. anda ini Halo. giliran dikasih ayat. Jadi gini. Silakan Bunda Korla. Gantian. Iya, sebentar. Bunda Karena kan Korla. gini, karena kan di suratnya gini, karena gini, kalau misalnya kalau gini, kita perbandingkan kalau memang ada di ayatnya mereka mengatakan Yesus itu Tuhan, Tuhan menjadikan manusia, proses bagaimana tadi kata dia kan lahir lagi, beranak lagi, netek lagi, menyusuin lagi, makan lagi, gitu kan. Terus kalau kita kembali ke ayat ke Al-Ikhlas, tentu jauh kali diperbandingkan karena di Al-Ikhlas mengatakan bahwa Allah nggak beranak dan tidak diperanakin dan dia tunggal, bahkan Allah nggak tidur nggak makan karena gini, kalaupun dia bisa makan artinya dia punya waktu untuk makan, bagaimana buminya akan diaturnya kalau dia ada waktu makan gitu loh. Bahkan Itu mati 3 hari loh. benar, Allah tidak diperanak dan diperanakan. Kan Tapi tadi buktinya saya beranak bilang dari tadi, Bunda Maria. Allah kita Elohim, Tuhan kita Yesus. Nah sekarang Bunda Korla berbicara Maksudnya tentang gimana? Tuhan Yesus apa Enggak. berbicara tentang Allah? Jadi Tuhan, Ya Allah itu nggak bisa nggak ada beranak diperanakan. jadi statusnya Allah ini Tetapi Tuhan Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia, lahir melalui perawan Maria. boleh Bunda bertanya? Seperti Boleh. itu. Boleh. Kamu lebih mencintain Yesus apa mencintain Allah? Nah, di situ pertanyaannya yang bagus. Kita menyembah Allah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa Jadi kata Tuhan perantara Yesus? gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Ditanya apa, jawabnya apa. Jadi kita mencintai Allah melalui Tuhan Yesus sekaligus mencintai Allah, mencintai Tuhan Yesus itu mencintai Allah. Makanya kita berdoa. Maksudnya mencintai Kalau di Allah, Alkitab Tuhan Yesus dan Allah itu satu, Bunda, karena Tuhan Yesus itu firman Allah itu yang menjadi manusia turun ke dunia, begitu jadi manusia. jadi Misinya Allah untuk Allah sama menyelamatkan. Yesus itu satu. Iya. Terus yang Yesus sama Allah satu, tapi dua orangnya. Mm-mm. Hah? Dua gimana? Iya, jadi Yesus itu firman gini loh, firman Allah itu. Bunda Korla udah mulai Yang pusing kan? menjadi manusia itu firman Allah, bukannya Allahnya itu. Firman Ngerti nggak? Allah tapi berbentuk manusia. Iya, dia jadi manusia. Berarti kan dia suci. Ya memang suci, bukan di Al-Qur'an bukan begitu. Rohullah apa ya? Enggak, Saya juga nggak jangan ngerti. Al-Quran maksudnya gimana tadi? Maksudnya gimana dia? Ya, mungkin bunda-bunda ya lah yang lebih tahu, Bunda. Oh, kalau di Al-Quran dia seorang nabi, tidak seorang Tuhan. Masya Allah. Iya, benar seorang nabi benar, tetapi katanya Bunda Bunda cari deh ayat-ayat yang dia bawa dia tuh rohullah apa rohalah ya. Ya. Nggak ada. Kalau bahasa Nggak ada. Iya, nggak ada. Tidak ada di Al-Quran. berarti kalau juga nggak ada, paham Al-Quran. kalau nggak ada derita, berarti kalau nggak ada deritanya pun Bunda Korla, berarti Nggak begitu kalau dong Nggak bisa diskusinya. nggak kira derita bilang dong. Kita kan bilang harus dia mencari nabi ya, ilmu. berarti itu Masa kita benar mencari-cari Bunda kalau Korla, kita buat tetapi sendiri kan nggak mungkin. nah, tetapi ingat Bunda, di Alkitab memang Yesus itu Tuhan begitu. Di Alkitabnya Anda gitu. Ya ya Alkitab lah, Kristen lah. Nggak ada. Ada, tapi yang lanjutnya ada adalah mana? bapak yang namanya Paulus. Ada. Oh, Roma oke. 14:9 itu. Bukan. Yesus yang kau Tapi- salibkan itu telah mati dan bangkit kembali untuk menjadi Tuhan. Ada dalilnya, Bos. Perih.
Makanya tadi udah saya sanggah itu dengan Lukas 2 ayat 11 tadi itu. Ada juga dalilnya bahwa sejak lahir sebagai Tuhan. Apakah Anda mengimani bahwa dia lahir sebagai Tuhan? Karena di dalam Islam juga di dalam Islam di Al-Qur'an Islam juga menceritakan bahwa kelahiran Nabi Isa gitu yang dianggap Tuhan oleh Nasrani Kristen gitu. Itu ada. Bukan dianggap Tuhan, memang dia itu Tuhan. Kalau Kristen bilang itu dia Tuhan, bukan dianggap Tuhan. Jadi kata-kata Tuhannya yang orang Kristen. Ya, Tuhannya orang Kristen. Arti Tuhan kan berarti dia menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu, Tuhan itu bahasanya kan penguasa. Tuhan maksudnya, bukan Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan. Tuhan itu Tuhan. etimologinya kata bahasa Yesus Indonesia itu jadi Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuan gitu maksudnya. Ya, Sayyidina. Gitu. Iya, Tuhan itu kan berarti kan penguasa, dia menguasai kita. Hah? Menguasai gimana? Ya menguasai kita lah, dia kan bisa. Kalau dia kan bisa, Tuhan Yesus Kita itu. mana? Kalau Kok kita? maksudnya Kita kan berbeda Iya, iman. Bisa makan ikan goreng maksudnya, Bun. menguasai, dia kan bisa. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, kita minta ampun dosa, diampuni sama dia. Gimana? Kalau misalnya kita minta pengampun dosa sama Yesus, Yesus mengampunkan. Iya, setiap doa kita kan orang Kristen melalui Tuhan Yesus. Kenapa nggak langsung ke Tuhannya, ke Nah. Bapa Allah? Iya. Ya Yesus. Kalau Oke, sebentar. Bang Nandar. bisa juga, Bang bisa Nandar. langsung juga. Bang Nandar udah nggak standby kayaknya. Izin ganti ya Bang Nandar ya. Kayak apa? Iya ya. Bang Handi mau naik. Thank you Bang. Ribet ya jadinya ya. Jadi gini Nggak Bunda. ribet. Sebentar. Gimana, Bunda? Host mau ngomong dulu. Ribet Jadi kalau gini Bunda benar Kolra. jadinya. Jadi gini Bunda Kolra Kalau sebenarnya. kalau Islam kan dia Iya. misalnya Bunda. gini, berarti Bunda Kolra sebentar. Hostnya mau ngomong dulu. Jadi gini Bunda Kolra. Kristen itu memang banyak yang pinter diajak diskusi, tapi yang jujur itu nggak ada, bahkan jarang. Gitu Bunda. Jadi Bunda kalau mau ikut-ikut diskusi seperti ini, kudu siapin Paramex atau nggak bodrek, biar nggak pusing. Lanjut Bunda. enggak kalau karena kan kalau dalam Islam itu kan bahwa 25 nabi yang ya sebenarnya bukan 25 nabi, banyak nabi-nabi yang kita nggak tahu juga ya kan, termasuk cerita-cerita, tapi kan yang kita tahu kan dari 25 nabi ini kan semuanya memang utusan Tuhan gitu, termasuk Nabi Isa gitu. Jadi kalau kita, Bunda juga kadang-kadang suka lihat-lihat Alkitab gitu, tapi kalau Bunda kayak tadi kitab itu benar, cuman yang Bunda pertanyakan kenapa derajatnya, kenapa mesti berdoa kepada Allah tapi diwakilin sama Yesusnya gitu loh. Ya, jadi Karena begini Bunda. Karena kan kalau tunggu dulu, dalam Islam kan kita langsung berhubungan sama Allah, tidak melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan firman Allah supaya manusia ini mengikuti ajaran Tuhan gitu, Tuhannya Allah. Tapi kalau kita berdoa, kita sembahyang, kita langsung kepada Tuhan kita. Jadi nggak ada pakai pelantara. Jadi nggak pakai dalam nama Nabi Muhammad, itu tidak. Betul nggak sih? Betul nggak gitu Iya. Bang Juma? Ya, benar Bun. Tempat meminta itu hanya kepada Allah. Iya, jadi kita nggak bergantung pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang manusia sebagaimana Nabi Isa gitu. Sedangkan Allah tidak beranak, tidak diperanakin, bahkan dia tidak tahu gitu. Dia hanya nur yang bercahaya gitu loh. Tidak mampu manusia menatap, karena Nabi Musa pun tidak sanggup dia meminta kepada Tuhan untuk melihat wajahnya aja. Nabi Musa sudah disuruh tatap ke gunung aja dia meletus. Iya. Itu. Jadi begini Bunda, kalau di Kristen itu kan Tuhan Yesus itu nama Tuhan yang menyelamatkan. Jadi dialah menyelamatkan orang Kristen dari dosa-dosa begitu.
dia menyelamatkan orang-orang. Iya. Ya sama, berarti ya sama seperti Nabi Muhammad. Jika kita tidak mengikuti ajaran ajaran Allah yang disampaikan Nabi Muhammad, maka kita celaka. Satu poin yang sama. Cuman bukan, tapi kita tidak karena kita melihat dari, karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu hanya manusia yang spesial dari Allah, diutuskan untuk menyampaikan firman Allah. Jadi kita berpikir bahwa ya udah, berarti Muhammad adalah pesuruh Allah. Apa yang Allah ajarkan ke kita gitu. Tapi kita disuruh bahwa kita menyembah Allah, bukan menyembah Muhammad. Nah, di situ bedanya. Warahmatullahi Di situ wabarakatuh. bedanya, kan nabinya Bunda Korla kan pesuruh. Nah sekarang Utusan. Yesus ini anak Allah. Nah kan bedanya begitu, dari segi Anak Allah kedudukannya juga beda. maksudnya gini. Nah, ini yang Bunda Ya kan benar-benar tadi ingin nanya nih sama, Bunda bilang sama kamu. nabinya Selama ini pesuruh Bunda nggak Allah. pernah tahu ya, nggak Nah. pernah nanya. Maksudnya gini, anak Allah tuh, maksudnya Allah itu anak Allah. Anak Allah itu gini Bunda. Jadi anak Allah itu tadi udah saya sebutkan tadi Yohanes pasal 1 ayat 14 tuh. Yang menjadi manusia itu disebut gelarnya anak Allah gitu. Nah kalau Bunda kan gelarnya pesuruh Allah. Tapi kan dia anak Allah. Anak Allah kan. Anak Iya. Allah, tapi dia Allah juga gitu. Karena dia lahir. Iya. Karena aku dan Bapa adalah satu. Aku adalah jalan dan keselamatan dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena manusia ini udah berdosa Bunda. Kalau manusia ini berdosa, kalau mau ikut yang suci paling suci itu harus ngikut orang yang suci. Siapa orang suci gitu di dunia? Yang gak ada lain lagi, Tuhan Yesus yang suci gitu. Yang kotor yang ketemu suci itu nggak mungkin kalau di Kristen. Yesusnya itu. Iya. Tapi yang jadi Bunda pertanyakan, dialah Tuhan, dialah anak. Iya, maksudnya anak itu bukan seperti anak manusia yang biasa. Itu kan gelarnya. Jadi dia disebut anak itu karena dia firman Allah Paulus, inilah korbanmu. mengambil dari rahim Maria. Dia lahir. Bunda tenang dulu, Bunda. biasa. Biarkan dulu saudara saya ngomong dulu. Ya udah, ngomong. Nah, Jubir dan dulu, juga diam dulu, dia Jubir. ke dunia Pusing, ini, Bunda. dia ke dunia ini dibuktikan Bunda, dia bisa menghidupkan orang mati, mujizatnya banyak begitu. Bahkan dia setelah mati disalib, dikubur, 3 hari kemudian bangkit dan naik ke surga. Masih kuat Bunda? Bahkan itu diperingati oleh seluruh dunia kenaikan Tuhan Yesus di surga. Jangan lupa Yohanes 5, 30, 40. Lanjut. Itu ayat-ayat kemanusiaannya kita nggak nyangkal itu, kita nggak Anjay. menyangkal karena udah disebut tadi dia manusia. Kalau ada yang Lanjut, Bunda. mempersalahkan, Bunda kalau masih kuat lanjut Bunda. yang bermasalah berarti di Anda begitu bro. aja dulu Bunda lah, biarin aja dulu. Nah, Iya. Silakan Bunda Kolra. Apa maksudnya Bunda. itu? Bingung ya Bunda ya? Ya, maksudnya imani, hilangkan akal, imani aja. Manusia Tuhan, Tuhan manusia gitu maksudnya. Nggak bisa Bunda mikirin jadinya. Iya, karena memang agama mereka Bisa. bukan untuk orang yang berakal. Maksudnya 1 Korintus 4 nomor 10, Bun. Kalau misalnya katanya bahwa Tuhan itu ingin mengajarkan manusia bahwa proses kelahiran, jadi Tuhan itu kayak menganggap kita nih kayak tidak akan belajar tentang ilmu. Gimana jadi kayak sakit kepala Bunda. Iya kan? Benar dibilang 1 Korintus 4 nomor 10. Mereka bahlul karena Kristus. Memang artinya ada gitu, Bun. Ayatnya memang ada. Bunda catat 1 Korintus 4 nomor 10 Bunda, Bunda. Bunda jangan dengerin Bunda karena yang catat, ngomong itu nggak mengimani Bunda. Siap. Gimana? Jangan diganggu. Bunda jangan dengerin orang yang nggak mengimani Alkitab terus menerangkan Alkitab sesuai asumsi atau framing mereka. Jangan didengerin itu. Nggak bisa karena kan gini. Iya. Islam itu diwajibkan untuk beriman kepada Alkitab, kepada 4 Alkitab, Al-Quran dan Injil. Tapi kan jadi gini,
Alkitab yang seperti apa dulu yang Bunda imankan gitu loh. Nah Tapi itu kalau dia Injil juga yang disuruh imani nggak pernah lihat kan? Masa di sana Injilnya jadi Yesus jadi utusan doang? ya tapi kalau misalnya penjelasannya di Alkitab kamu terus bahwa dia Yesus jalan Tuhan, dia yang beranak, dia melahir, dia terlahir, kayaknya Bunda jadi kayak menolak yang itu. Tapi ya Kalau kan Bunda tapi tadi kalau ini tadi yang di sini, kalau oh ya tadi Bang Zoman bilang tadi yang Bunda baca ini bukan yang ini ya. Bang Zoman tadi ini yang ini ya Bang Zoman ya, yang Boleh saya berbicara? Boleh saya berbicara? itu Ntar dulu Jubir, biarin dulu. Enggak, sedikit Satu doang, aja sedikit dulu. doang. Ntar dulu. Saya aja dari tadi nggak ngomong. Lu Sabar, diam sabar, dulu. sabar. Bunda, dengarkan Lu saya. diam Bunda. dulu. Ah, Sabar, Bunda, dengarkan saya. Listen to me, my friend. Jubir kalau lu nggak mau diatur diturunin ya. Biar dulu aja Pak. Saya tahu Pak Sota itu loh. Satu aja dulu. Kalau misalnya ini yang kejadian bab 1 ini apa? Ini Alkitab ini apa? Ini Alkitab apa ini? Oke, jadi begini Bunda. Bunda kan tadi ngomongnya sesuai dengan apa tadi ya? Logika gitu loh. Sekarang begini Bunda. Menurut Bunda, Injil di Alkitab sama Injil di Al-Quran yang mana yang lebih lama? Sebenarnya ya kalau di Injil lebih lama. Iya, maksudnya kan Injil di Alkitab itu kan Yesus itu Tuhan tuh kesimpulannya nih mau dibaca dari ini empat Injil tuh Yohanes, Markus dan Lukas. Yohanes itu kesimpulannya Yesus itu Tuhan dan disembah oleh orang Kristen. Terus begitu datang lagi Injil nih, kata di sana dia sebagai utusan. Nah, saya tanya nih Bunda Korla nih, sesuai dengan logika Bunda Korla tadi. Yang duluan mana nih menurut Bunda? Injil di Alkitab apa Injil yang di Al-Quran yang duluan? Kalau di Al-Quran kan duluan Injil daripada Al-Quran. Nah, Tapi Injil yang jadi sesuai tapi logika Tapi Injil di yang sana Bunda paham. yang duluan nih Tunggu dulu. Injil yang Bunda Bang Injil Juma yang Bunda luruskan nanti kalau imamkan, apa-apa Bang Juma. kalau bab 1 Siap. kejadian ini Bunda imamkan. Berarti benar Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam. Nah, kalau ini bukan kita masalah. Ini kita pertanyaannya berbicara pertanyaan masalah dulu. Bunda. Ini kita berbicara masalah Bang Yesus. Sotoy lu, kalau Ada Bunda yang lagi bilang ngomong Tuhan. jangan dipotong-potong. Jadi di Injil kita kan berbicara Tuhan Yesus ini. Topiknya ini bukan masalah berbicara tadi penciptaan alam Ada semesta. Injil menerangkan Yesus Nah. itu Tuhan, nggak ada. Jadi di Alkitab. Jangan ngarang, bro. di Injil Jangan itu- ngarang lah. Injil itu kan ada 4 di Alkitab. Gini aja deh. Tonton dulu, saya aja dari tadi nggak ngomong kok. Udah tenang, biarkan Matius, dulu beliau Markus, itu. Lukas dan Yohanes nih. Gua minta turunin Kalau lu kita ya. baca keempat Injil itu Lu diam aja situ biar saya ngomong. Ibes turunin itu si Jubir. 1, 2, 3 turunin. Ini gimana sih sabar Perintah, untuk Bes, ngomong Bes, perintah. ini. Jadi nggak dapet ini. Sabar, jangan berantem, nggak boleh Jangan kayak gini. berantem lah. Jadi begini. Jadi keempat Injil itu kalau kita baca, kita dapat kesimpulan bahwa di Injil orang Kristen itu di Alkitab itu Yesus itu Tuhan. Ya. Begitu. Sekarang saya tanya nih di Injilnya Bunda Korla, kan sebagai utusan katanya tadi. Saya tanya yang duluan itu Injilnya di Alkitab yang 4 Enggak, Injil itu apa? Di Al-Quran. Tadi maksudnya utusan Mana apa? yang Maksudnya lebih gimana? lama? Enggak, maksudnya utusan maksud dalam versinya maksudnya gimana sih utusan apa? Lah kata kan barusan apa namanya Enggak, Bunda Korla, di dalam di Injil Bible itu katanya- Yesus hamba. Kok bisa diartikan Tuhan nih gimana sih? Kalau di Di dalam Injil Kristen, Yesus ini hamba. Enggak, bro. Mengimani enggak? Tadi saya jawabnya udah tadi Yohanes 1 pas ayat 14 itu firman yang telah menjadi manusia itu. Itu tidak menunjukkan dulunya. Yesus itu Hamba. Tuhan. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 13 ada orang-orang yang kejadiannya seperti Yesus. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari Itu darah kan dan menurut bukan asumsi kamu. Menurut Bentar, asumsi saya kamu. bacakan. Bentar. Asumsi kamu. Bukan asumsi. Di situ dikatakan Iya. orang-orang Coba yang kamu dilahirkan baca. bukan dari darah, juga Coba. bukan karena daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Jadi itu tidak bisa dikatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan ayat itu. Ini gimana sih?
Iya, Jadi banyak juga ayat-ayat yang di Injil itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Ayo silakan. Mana ayat mana ayo? Banyak. Ayo. Di ayat mana? Itu tadi Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu. Dia sebagai Tuhan. Yang lahir dan ini juru Tuhan selamat atau manusia. Bung, yang lahir ini Tuhan atau manusia? Udah itu ayat saya, kamu jangan nanya lagi, udah itu ayatnya tanya lagi. Kenapa jadi emosi? Ini kan lah, bukan Kita emosi, tanya, memang begitu, kita ayatnya tanya begitu. baik-baik. Katanya Yang lahir ini Tuhan atau manusia? udah dijawab tadi, itu ayatnya Lukas 2. Sekali lagi saya ulang, ayat yang 11. lahir ini Tuhan atau manusia? Yang lahir itu Yesus Tuhan dan juru selamat manusia, bro. Jadi bukan manusia. Bukan. Bagaimana dengan kitabmu yang mengatakan bahwasanya penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia? Itu makanya kamu baca tadi, udah bolak-balik saya suruh baca tuh Yohanes 1 ayat 14 itu apa? Saya bacakan samamu ya. Ini di dalam Ya. kitab agamamu. Sebab banyak penyesat telah muncul di ke seluruh bumi yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kamu katakan tadi dia datang sebagai Tuhan. Kamu penyesat. Kamu antikristus. Yang datang ini sebagai... Iya, kutanya lagi. Yang datang ini... yang datang ini, dengar. Yesus ini datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Udah itu sebagai Tuhan udah saya jawab. Kan kamu nanya udah saya jawab tuh. Berarti 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Nah, kamu baca lagi Yohanes 1 ayat 14. Coba. Apa Yohanes 1 itu? baca, Yohanes 1 nomor 14 dikatakan bahwasanya firman itu telah menjadi manusia. Diam. Apa masalahnya? Sambungan terus. Firman itu telah menjadi manusia, kemudian di dalam diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Loh apa? Nah apa? Terus. Nah apa? Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Nah apa? Kan di situ. Apa? Firman itu telah menjadi manusia, dialah Tuhan Yesus. Terus kenapa Anda mengatakan dia menjadi Tuhan sementara dia menjadi manusia? Kalau firman-Nya telah mengambil kemanusiaan, berarti ada sifat-sifat kemanusiaannya. Tuhan Yesus itu mulai tidak malu di depan Bunda Korla kamu ya. Oke. Yang datang sebagai manusia, nggak boleh datang sebagai Tuhan. Yang mengajarkan dia datang sebagai Tuhan adalah antikristus. Ayo. Nah, siapa bilang itu tadi ayatnya udah jelas. Ini nih, firman itu telah menjadi manusia. Dia menjadi Tuhan atau menjadi manusia? Dia menjadi Tuhan atau menjadi manusia? Padahal di dalam kitab Bilangan 19 ayat 23 Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Ayo, dia menjadi Tuhan, dia menjadi Tuhan atau menjadi manusia? Jawab. Disitulah rahasianya. Alah, Bahwa banyak Allah yang cerita. Maha Kuasa itu firman-Nya bisa menjadi manusia. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Anda sedang menipu diri Anda. Yesus datang sebagai manusia, Anda katakan dia datang sebagai Tuhan. Ayo, mau nipu siapa di sini? Nggak ada yang bisa Anda tipu di sini. Ayo. Nggak ada yang ditipu, tetapi Nah, Anda, ini Yesus kitab saya datang. itu jelas tertulis itu bahwa Yesus firman datang itu telah sebagai apa? menjadi manusia dan dia menjadi di antara manusia. kita sebagai Tuhan, bro. Menjadi Jadi dia manusia Tuhan. atau menjadi Tuhan? Kalau kamu masih menganggap dia bukan Tuhan, berarti derita lu, bro. Ini dia menjadi manusia atau menjadi Tuhan? Jawab. Pertanyaan sulit ini. Serba salah ini jawabannya. Bunda Korla dilawan. Ayo. Dalilnya.
Masih mau ku datang besok. Lanjut Bunda. Serba Kita sulit itu dampingi, jawabannya, Bunda. Pak. Dijawab Pak itu, Pak. Dia datang menjadi manusia atau menjadi Tuhan, Pak? Enggak, yang tadi yang Bunda yang tadi soal logika tadi tuh kayaknya kalau menurut Bunda sih kayaknya Tuhan yang Tanya Bunda mana suaranya? dengar nggak? Kuatin sedikit, Bun. Suaranya mengecil, Bun. Dengar sekarang? Masih boleh. kecil. Mengecil suaranya, Bun. Masih ngecil. Sambil Bunda Teruskan sambil ya, saya mau Bunda- mandi dulu ya. Jangan mandi dulu, jawab dulu, Bang. Mandi tengah malam. Udah saya jawab bolak-balik, tapi kalian Itu kan Bang, ngeyel. ini nih Bang, dengerin dulu Bang. Gimana? Yesus itu datang sebagai manusia apa itu sebagai udah Tuhan? makanya Dengerin dulu jawab pertanyaannya, Bapak dengar dulu baru jawab. Makanya Dengarkan dibaca dulu. tadi Dengarkan dulu tadi. pertanyaannya, Yohanes baru 1 dijawab. Ayat 14 itu. Dengarkan dulu Bang, izin dulu Bang, dengarkan dulu. Yesus datang sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Dia sebagai Tuhan untuk menyelamatkan manusia di dunia ini. Udah saya jawab ya. Firman menjadi apa Bang? Firman menjadi apa? Ditanya apa jawabannya apa? Firman telah menjadi daging manusia. Berarti dia datang sebagai Tetapi- manusia apa sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dan manusia. Anda ini membohongi diri sendiri loh. Siapa yang membohongi diri sendiri? Kalau anda masih ngeyel dan nggak masuk. Anda di yang otak anda, ngeyel, itu berarti Bang. derita lu. Anda udah ngomong Sebagai Firman Tuhan menjadi dan manusia Yesus katanya. Kristus. Di kitab Tetapi bilangan kata Tuhan, 23:19 Tuhan bukan manusia, tetapi- bukan anak manusia. Tetapi, Kalau ada kata Tuhan sebagai Yesus, manusia ini gimana sih? Kalau kalian tidak percaya akulah dia Tuhan itu, maka Nah, kalian akan nambah-nambahin. mati dalam dosamu. Enggak ada Oke? seperti itu ayatnya, Bos. Enggak seperti itu. Ada. Sesungguhnya Ada aku ayat berkata Petrus. kepadamu, kamu akan mati di dalam dosamu. Dosamu Sesungguhnya apabila aku kamu berkata tidak kepadamu, mengakui kamu saya akan sebagai mati dalam Tuhan. dosamu. Oke? Jika Sudah tidak kamu percaya, mati dalam akulah itu dia. derita Enggak ada Tuhannya di situ. Jangan ditambah-tambahi. Anda tambah-tambahi, akulah Tuhan. Enggak ada. Kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya, akulah dia. Dia di situ apa? Utusan. Di mana Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Berapa Yaitu Yohanes mereka berapa? percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan 17 Yesus ayat Kristus 3, yang Bun. diutus. Jadi Yohanes nggak ada 17 di situ nomor 3. Tuhan. Yohanes 17:3 Bunda. Itulah hidup Iya, yang kekal. mana ada? Kalau anda masih ngeyel, berarti derita anda. Iya Bun, iya Bun. Ya kita nggak mau ditipu, urusannya masalahnya itu. Karena kita tahu bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, tidak pernah. Gitu loh. Yesus sendiri mengatakan seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Yohanes 13 ayat 16. Kok bisa-bisanya Yesus itu Tuhan, Yesus itu utusan, gimana gitu? Ini ya terjemahan ini yang Ada mobil baru lewat kayak mobil gue. Kasih bunga. yang Ya. Yohanes. Yohanes 17:3 itu syahadatnya Yesus, Bunda. Syahadatnya Yesus. Coba Bunda baca ya. Inilah Ya baca hidup Bunda. yang- Nanti saya bahasa Arab kan Bunda. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka Mengenal Engkau satu-satunya. satu-satunya Allah Nah, dan dan mengenal Yesus Yesus Kristus. Kristus yang telah yang engkau utus. Tepat sekali Bunda. Itu Mantap Bunda. Nah, berarti kalau misalnya di sini tertera berarti satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus untuk kita kenal bahwa dia adalah Utusan. utusan. Rasulullah. Berarti iya, berarti Jadi- antara Allah dan Masya Allah. dan Yesus sangat berbeda. Jadi bahasa Arabnya gini Bunda. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Masya Rasulullah. Ah, Masya Allah. Inilah hidup yang kekal. Maksudnya inilah syarat masuk surga begitu, Bu. Inilah Ini masuk surga itu. Bunda, coba cerna ayat itu, coba cerna Iya, Bunda yang benar inilah dengan ini- hati ini- yang jernih ini- dan ini- pikiran yang jernih. ini Propagandanya firman- begini ini- banget. Tunggu. Ini firman Allah. Firmannya Allah. Kata-kata Yesus, kata-kata Yesus. Perkataan Yesus itu. Ini Ah, perkataan coba. Yesus. Yes. Ini, tunggu. Coba Bunda cerna baca Sabda yang Yesus. dengan hati yang Tunggu. jernih. Inilah hidup yang kekal ya. Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka. Berarti mereka berarti
orang Bani ya. Israel, iya Bani Israel. Orang Israel mengenal Siap. engkau, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kau utus. Oke. Masya Allah. Berarti dia mengenal Yesus itu dikenal sebagai berarti Allah dan orang-orang sebagai Yahudi utusan. Ada yang mengenal Yukhadi'un Allah walladina amanu ada yang wa ma mengenal dia cuma yakhda'una illa utusan, anfusahum. berarti Kok bisa melenceng gitu loh? itu yang Ini salah kayaknya itu. orang ini nggak ngerti bahasa Indonesia apa ya? Mengenal dia Bukan. satu-satunya sebagai Dia Allah tuh, perpanjangan sebagai tangan Allah iblis, Bang. dan utusan. Jadi harus dua dikenalnya. Bang, standby dulu biar Bunda Korla bicara dulu ya. Izin ya. Silakan Bunda. jangan dipelintir dong Taulus, kalau itu jelasan begitu berarti nggak boleh dipelintir. Nah, Paulus. Paulus lagi. Apa namanya? Allahu Akbar. Taulus Masya jangan, Allah. itu kan penjelasannya udah jelas di situ bahwa Mengenal satu Tuhan, mengenal satu Tuhan Mengenal dan Yesus satu-satunya mengenal Allah sebagai mengenal Allah. satu Tuhan. ngawur. Mana ada ayatnya seperti itu? Aduh. Mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Tuhannya Yesus, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Utusan. Udah, nggak usah dipelintir-pelintir ah. Nggak enak dipelintir-pelintir itu. Udah jelas. Kalau Ya begitu- Oten kalau nggak pelintir ya bubar. Menanyakan kepada Kalau mereka begitu yang ya nggak Bunda bisa mengimani. menafsir ayat itu, Bunda. Itu nggak usah Kan mereka nggak ditafsir. mengimani. Nggak perlu Itu nggak perlu ditafsir ditafsir, itu. udah jelas bunyinya. Ini nggak perlu tafsir lagi karena ayatnya itu udah Bunda jelas. mantap. Ya udah Udah jelas nggak kan ada tafsir kalau apa. mereka tidak mengenal Yesus itu sebagai Wih, Bapa dan melintir. cuma mengenal utusan. Melintir. Ntar dulu Yang coba cuma gue mengenal buka dulu nih orang. Melintir. Sebentar ya, izin dulu. Izin dulu. Bro, dengerin dulu baik-baik. Di situ Yesus sebagai apa? Coba dijawab. Ini nggak Yohanes cuma 17:3 Yesus sebagai apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa Ya udah teruskan dulu ya, saya mau mandi dulu nih. Mau mandi. Gila, gue nanya mau mandi dia. Jelas-jelas di situ sebagai utusan, katanya sebagai Allah sendiri, sebagai Bapak. Ya ampun. Bang, belajar lagi bahasa Indonesia yang bener, Bang. Nggak bisa Bang Andi. Summum bukmun umyum fahum la La nggak yarji'un. bisa. Nggak ada yang bisa menolong dia kecuali dirinya sendiri. Yukhadi'un Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang ini ingin menipu Allah dan orang-orang beriman yang ada di sini, tapi kata Allah, sesungguhnya dia hanya menipu dirinya sendiri dan mereka tidak menyadari. Dalam Matius 13:13, itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jelas-jelas dikatakan di situ, dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Dipelintir Yesus Kristus adalah Allah. Aduh, benar-benar. Izin, Bunda Korla udah pernah baca 1 Korintus 4 nomor 10 ya? Belum ya? Mana yang mana itu? Coba baca Bunda di situ. 1 Korintus 4 nomor 10. Sayang? Tertarik Bunda jadinya? Mana? 1 Korintus 4. Awas jadi debater loh, Bun. Enggak apa-apa. Bentar. Enggak, selama ini kan Bunda memang nggak pernah baca Bunda tuh nggak pernah baca Alkitab. Jadi makanya Bunda pengen tahu apakah ini hanya hoak apa memang kenyataannya gitu. Itu kenyataan, Alkitab, Bunda. Bunda. Satu aja yang Memang koordinir. Kenyataannya 1 Korintus 4 nomor 10 Bunda. Ada nggak Bible di situ Bunda? Tulisannya gimana? Kami bodoh karena Kristus. 1 Korintus nomor 1. 4. Terus 1 Korintus. Iya, 4. Ya. Tus 4. Terus 4 1 Korintus 4 nomor 10. ayat 10 ini ya. Iya. Ya. Ini Bunda pakai buku atau pakai aplikasi? Aplikasi dia. Pakai ini internet langsung. Iya. Oh, Coba. Udah kelihatan Bunda? Udah. Udah itu yang kami bodoh oleh karena Kristus. Ini ya. Nah, iya, itu dia. Kami bodoh oleh karena itu Kristus. Oleh Tetapi karena kamu Kristus. arif, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi
tetapi kamu kuat, kamu mulia, tetapi kamu hina. Nggak ngerti ini Bunda kalimatnya maksudnya apa ini maksudnya ini? Ya itu tadi kami bodoh karena Kristus. Ayat jelas pun jadi bodoh, dia nggak paham juga. Kami bodoh oleh karena Kristus. Jadi Oleh karena Kristus dia membodohin gitu. oleh karena dia menyembah Yesus Kristus, mereka menjadi tol. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Tindi aja di Bunda. Kenapa Yesus itu Tuhan? Ya, Bunda buka Roma 14 9. Ini aja Bunda nih. Pasti Bunda paham nih. Mana Roma? Roma 14 9. Roma 49. 14. Pakai H nggak Roma? Enggak, ROMA aja. Roma berapa? 14 ayat 9. 14 ayat 9 mana nih? Ini nih, bentar. Ya, coba baca Bunda. Ini ya, yang atas ya. Ya. Tunggu. Alkitab Sabda. Orang ini terus ayat juga ayat ya, sama ya. Ya. Ya nyomot dari Quran, istilah-istilah Quran, Bun. Tulisannya kecil bener, sekecil tenguh. Bentar ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Loh, kok di sini begini keterangannya? Terus Ya lanjut. enggak apa-apa Bunda, terusin aja. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi dia mati dulu baru menjadi Tuhan ya Bunda. Tunggu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ini bertolak belakang sama surat Maryam ya. supaya ia menjadi Tuhan. Setelah mati baru jadi Tuhan gitu maksudnya. Ya itu, Bunda udah baca kok. Tapi kan bukannya Allah tuh kekal tanpa mati. Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati Macaladan atai. maupun atas orang-orang yang hidup. Itulah kenapa kami hadir untuk supaya anak bangsa tidak mementuhankan Karena untuk itulah manusia. Kristus mati dan bangkit supaya Ia menjadi Tuhan. Jadi kalau dia Kalau dia tidak bangkit, kok mesti mati dulu baru jadi Tuhan. Mati dulu dia. Ya astagfirullahaladzim. Ya, sorry nih ya buat yang agama Nasrani, Bunda memang agak lucu, agak gak masuk di akal. Tunggu. Baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Nomor 2-nya, karena bagi maksud inilah Kristus telah mati dan hidup balik. Ini ceritanya dalam versi ini si Isa tadi ini ya? iya, Isa, Yesus. Yang kalau di kita kan dia nggak mati ya? Iya. Karena diangkat dia kan? Karena itu diwafatkan diwafatkan ya. Iya. Jadi menurut Nasrani si Isanya tadi ini maksudnya si Yesus Kristusnya ini harus mati dulu. Jadi kematian dia itu dianggap dia menjadi Tuhan gitu gitu pengertian mereka gitu. Ya baca aja sendiri. Itu selaras dengan ini satu lagi Bunda biar ada persamaannya. Kisah para Rasul 2 36. Tunggu Kisah 36 yang Bang Andi. Iya. Kisah para Rasul 2. Kisah para Rasul Banget. 2 ini ya. Iya, Kisah para Rasul 2. Ini paling atas ya. Nomor ayat 36 Bunda, ayat 36. 236. Ayat berapa? 36. Ayat 236 mana ini? Kisah para Rasul 2 ayat 36. Ayat 2.2 ayat 2 36. 36 ya. Ini dia. Jadi Udah ketemu, Bunda. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Nah, ini kan jelas bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Lah, ini dia. Loh, di Alkitabnya udah dikatakan seperti ini. Bingung kan?
Ini Alkitabnya mereka berbicara seperti ini maksudnya. Ya, ini kitabnya dia, kitabnya mereka ini. Loh, berarti sama versi yang di Al-Quran dong. Gimana Izin tuh? Bang Handi, ini Jubir mau naik si Jadi Sotul seluruh kaum Israel Sotolo diturunin. harus tahu dengan Iya. pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oleh karena itu Jadi Yesus biarlah itu semua rumah setelah Israel- begini Bunda keterangannya, Yesus itu setelah disalib Allah membuat dia menjadi Tuhan. Masuk akal nggak Bunda? Yang maksudnya gimana? Coba terangin Bang Juma. disalib. Jadi seluruh ini tulisan siapa ini nih? Ini tulisan siapa? Paulus. Oh, si Paulus ini tulisan si Paulus. Ih, Lukas. Lukas. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu ya, gitu intinya begitu ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan. Jadi jadi Tuhannya jadi tata Tuhan itu diambil sama Yesus. Menjadi Tuhan juga dia, entah itu Tuhan junior ke atau apa ke. Bang Suma nggak ngerti. Menjadi anak Tuhan dia. Keringat dingin. Kisah para rasul. Keringat dingin Bunda. Bingung dia. Bunda keringat dingin katanya, Masya Allah. Artinya akal Bunda masih berfungsi Bun. Enggak, maksudnya kok Tuhan malah melantik dia jadi Tuhan ya. Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Ini orang Israel. Bunda penasaran. Bunda penasaran. Enggak, tapi ini benar-benar ayat yang ini benar-benar Alkitabnya tertulis seperti ini. Iya. Jadi kok aneh ya? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah itu Allah, Allah itu Allah kan? Bahwa Iya. Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan. Jadi jadi kata si Paulus ini bahwa Allah tuh menjadikan si Yesus tuh udah menjadi Tuhan gitu, sederajat Iya. dengan dia gitu. Iya, setelah disalib. Simpang siur, jadi bersimpang siur sama Alkitab. Bukan sederajat, Bun. Bukan sederajat. Justru Allah itulah Yesus itu sendiri. Jadi bahwa Allah telah membuat Yesus. Yang kamu salibkan Allah telah itu. membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan Dan Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. dan Kristus gitu. Iya. Aduh. Enggak nyambung kalau tak Bunda jadi bingung. Iya, minum paramek Bun. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Gimana Bir lu meluruskan itu Bir? Bir, sorry tadi diturunin dulu ya. Bir lu meluruskan ini. Tampilan Mentang kalian punya kanal jadi seolah-olah aja kat-kat orang. bisa para rasul. Bisa aja ya. Lu jangan nangis, Bro. Santai aja, brother. You know me. Oke? Tapi ini kan ini kan keterangannya untuk orang Israel. Oke, itu ayat mana tadi itu? Tapi Israel tidak ada yang percaya, Bun. Oh, Israel nggak percaya dengan ayat ini. Enggak. Sampai hari ini mereka enggak menyembah Yesus. Jadi ayat ini dibuat sama si Paulus untuk kaum Iya. Israel gitu. Betul. Tapi orang Israel nggak menyembah Yesus, mereka menyembah Iya, enggak Tuhan. enggak percaya. Di batu di depan ratapan itu. Enggak percaya, mereka enggak menyembah Yesus. Ya karena juga mereka kan menolak kedatangan Nabi Muhammad. Iya. Betul. Iya kan? Israel kan tegar tengkuk, Bunda menolak semua nabi sesudah Nabi Musa. Semua nabi mau dibunuh. Iya. Semua nabi Muhammad aja kalau bila perlu ditombak. Cuman kan kuasa Allah tadi, makanya kan Nabi Isa kan mau dibunuh. Tapi kalau di Al-Quran diselamatkan, kalau di Bible berhasil membunuh.
kalau di Al-Quran diselamatkan. Kalau di Dia Bible diangkat, berhasil. Diwafatkan oleh Allah, diangkat ke atas. Iya. Enggak, Itu belum. jelas ayatnya. Sekarang belum Ditidurkan. diwafatkan Bunda, belum diwafatkan sekarang. Ntar turun yang kedua baru diwafatkan, Ditidurkan. ditidurkan. Iya, tapi Nah, di kalau Al-Quran- gini tapi Bunda, kalau di Al-Quran, dikatakan diwafatkan. ya kalau di Al-Quran itu diselamatkan dari penyaliban. Kalau di Bible Oh, iya, itu benar. berhasil dia, Karena gitu. kan dia difitnah. Ya, terangin dulu Bang Juma tuh, terangin dulu. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam itu diwafatkan, itu artinya dia bisa dimaknai ditidurkan, diistirahatkan, betul. Maka diangkat dia ke atas, diistirahatkan, dia tidak melakukan aktivitas makhluk bumi. Dia terangkat di sisi Allah kemudian. Nah, itu diselamatkan, intinya di situ. Sedangkan sementara di Kristen berhasil dibunuh untuk apa? Untuk menjadi Tuhan. Gitu. Nah, sehingga nantinya dituhankan. Begitulah adanya sekarang. Oh, makanya kan di Al-Quran, di Al-Quran kan dijelaskan bahwa mereka menjadikan Isa itu Tuhan. Berarti Al-Quran udah lebih tahu daripada, berarti apa maksudnya yang di sini nih yang berarti Al-Quran tuh udah sudah tahu tentang yang jadi seluruh kaum Israel itu yang tadi itu ya. Iya, betul. Laqad kafaral ladina qalu, kan jelas itu kafir orang yang berkata bahwa Isa itu adalah Allah. Nah, ini di sini nih menjadi Tuhan dia. Al-Quran selalu akurat menjelaskan. Iya, Masya Allah. Jadi Al-Quran itu sudah oh, jadi yang dimaksud dengan Al-Quran itu inilah dia suratnya ini. Betul. Jadi yang dikatakan di Al-Quran bahwa orang-orang Israel menjadikan Yesus Isa itu Tuhan. Al-Quran itu menjelaskan tentang ayat yang ini, yang ini ya. Ya, benar sekali. Ya, Masya Allah, subhanallah. Nah, padahal Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah pelajari. Nah, 1400 tahun silam sudah dikatakan, dan sekarang kita buktikan kebenarannya. Masya Allah. Karena kan Nabi Muhammad lahir sebelum adanya Al-Quran, dan dia lahir setelah, dia nggak tahu di kisah-kisah di zamannya di zamannya Israel, Nabi Isa, Nabi Musa, nggak tahu dia, tapi Al-Quran menceritakan. Jadi kejelasan di Al-Quran itu membuktikan bahwa yang dikatakan Al-Quran itu ya ini dia yang dimaksud. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Oh, inilah tipu dayanya tadi itu ya. Iya. Calon debater ini. Ya, Bunda ya. Iya. Nanti kita dampingi beliau. Siap. Mantap. Bunda Kolra kalau bisa pakai ini bikin akun lain Bunda. Kenapa rupanya? Nggak apa-apa, bikin akun lain aja. Iya, kadang-kadang kan Bunda juga capek kalau Bunda, saya mau gila. minta pendapat Bunda setelah membaca beberapa data tadi di Bible itu, pendapat Bunda seperti apa? Alhamdulillah, ya Bunda menolak. Iman Bunda makin kuat. Makin yakin dengan Islam. Menolak gitu loh. Karena ya tadi juga Bunda kan sebelum Bunda mengkuatkan iman Bunda kan Bunda harus periksa dulu. Ini Al-Quran ini benar atau enggak gitu kan. Karena kan kita wajar harus tahu. Halo, boleh saya ngomong? Ya, silakan Bang. Gurunda, izin Gurunda. Silakan. Ya, selamat malam Bunda. Selamat malam. Ya, dari saudara-saudara saya tadi mengangkat Roma 14 ayat 9 sebagai patokan untuk menegaskan bahwa ya Yesus itu harus mati dulu baru bisa dijadikan sebagai Tuhan. Nah, Bunda Korla harus tahu bahwa dalam memahami Alkitab itu kita diajarkan tidak hanya membaca satu ayat, tetapi keseluruhan dalam arti konteks. Nah, kita bisa melihat di Roma 13 sebagai rujukan belakangan. Itu di situ Paulus lagi berbicara kepada orang Israel, di mana orang Israel pada waktu itu lagi
saling tuduh menuduh atau saling menghakimi satu sama lain. Di mana kok Roma ke Israel? Bukan Di nama Roma dia kok. Itu aja surat untuk orang Roma kok orang Israel gimana? Israel gimana sih lu? Tenang. Itu aja udah salah dia. Ya kan saya bilang di Roma 13. Jadi Ya itu kan Roma untuk itu. orang Roma bukan orang Israel. Suratnya Baca dulu konteksnya, kepada Pak, penduduk itu jelas. Roma di Itali, Iya, betul, bukan betul. ke Iya, kan Israel. Paulus memang di Israel. Betul. Begini, Paulus sabar kan dulu, memang sabar dulu. adanya di Itali kan, di Roma. Sabar dulu saudara, sabar dulu, sabar dulu. Itali Biar- Roma bener bahkan Bunda. kuburannya biar dari saya sana. jelaskan dulu, Jadi di Roma situ bukan hanya ada orang Roma, ada juga orang Yahudi. Jadi sehingga di situ orang Yahudi itu mempertanyakan, loh kok di kita begini nggak boleh begini, kok di sini harus begini. Makanya di situ Paulus menegaskan bahwa tentang hidup itu bukan kita hanya memperdebatkan soal makan minum doang, soal hari ibadah doang, tetapi hidup itu jauh lebih penting. Artinya apa? Ya, hidup kita itu jauh lebih penting. Karena apa? Itulah kemuliaan Allah. Jadi kita Paulus hidup, itu siapa ya? ya. Paulus itu siapa? Oknum yang Paulus membelokkan ajaran Yesus. Loh, Enggak, dia enggak dia membelokkan. yang membelokkan. yang menulis firman Iya. firman. Dia mengaku Salah rasul. Salah satu Bunda, salah satu. Dia Mengaku rasul, tapi ternyata Dia bukan. dia mengaku rasul. Iya, Bagaimana dia bisa dapat dari mana dia ayat-ayat ini? nulis sendiri. Loh, 1 kok gitu? Korintus 17 itu nomor 11 kalau nggak salah, dia katakan bahwa apa yang aku tuliskan ini bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi sebagai tulisan orang yang bodoh yang ingin bermegah. Lah. Kok gitu? Iya, Akhi Sugi. Betul. Itu cuma surat-surat Bunda, bukan firman. Surat-surat namanya. Jadi surat jadi emang nggak ada gitu angel yang gimana? Gini loh, Bunda pengen tahu angel yang asli itu bertulisan apa sih sebenarnya? Nggak ada Bun, udah hilang Bun, disembunyikan sama ahli kitab. Al-Quran menjelaskan itu di dalam surah Al-Ma'idah ayat 15. Kalau memang dari orang Yahudi pasti penulisan mereka penulisannya apa mereka itu? Bukan penulisan Bahasa Aram. Ya mana yang aslinya itu mana? Udah disembunyikan ahli kitab. Nggak Jadi ada. bagaimana kita mau tahu? Nggak sih, kalau Al-Quran kan memang tulisannya memang udah dari zaman Nabi emang seperti itu, nggak bisa ditipu daya gitu. Kalau itu gimana? Iya, itu dia. Al-Quran menerangkan bahwa ahli kitab telah menyembunyikan, yang datang kepada mereka itu telah disembunyikan. Yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu kan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, maka disebut sebagai Injil Allah, kan jelas itu. Sama seperti Al-Quran, ya, itu adalah kalamullah. Taurat itu juga Taurat Allah. Injil juga Injil Allah. Di dalam kitab Markus 1, ya, di dalam Markus 1 nomor 14, Yesus mengajarkan Injil Allah. Dan sekarang kalau teman Kristen ditanya mana Injil Allah itu, mereka tidak bisa menunjukkan. Ya, mereka tunjukkan Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus. Padahal Yesus tidak mengenal Injil yang dimaksud itu. Injil itu udah dibuat sama para Paulus ini. Ya, in the gang. Dan nggak ada Alkitab dengan tulisan yang murni kayak Al-Quran gitu, nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi gampang diperselisihkan dong kalau kayak gitu. Iya. Lalu Makanya Al-Quran mengatakan gini Bun, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Makanya kita terangkan tadi ini isi Alkitab atau Injil yang disembunyikan oleh ahli kitab. Jadi ahli kitab ini menyembunyikan firman Allah yang datang kepada Nabi Isa. Setelah itu kemudian ada ahli kitab menulis sebuah buku yang disebarkan ke Romawi dan Yunani sampai ke Indonesia. Itulah yang kita baca tadi. Roma 14 nomor 9. Salah satunya. Nah, kitab teman-teman Kristen ini Bun, diterangkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 75.
di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang ini menuliskan sebuah kitab dari tangan mereka sendiri. Itu di ayat 79-nya. Jadi dikatakan begini, wahai orang-orang Islam, kamu sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Jadi mereka itu yang menulis kitab ini memahami bahwa Tuhan itu telah berfirman kepada para nabi, tapi firmannya itu mereka rubah. Makanya di ayat 78 dikatakan begini, Bun, dalam surah Al-Baqarah, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara orang-orang mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lalu kemudian dari hasil berangan-angan dan menduga-duga itu Allah mengatakan, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bi tsamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku ya dengan tangan mereka sendiri, kemudian dia berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Inilah buku yang mereka buat, yang mereka sebut Alkitab. Itu bukan firman Tuhan, tapi karya tulis orang-orang ahli kitab yang terjemahannya sampai ke negara kita ini. Demikian benar. Sementara Yesus memiliki Injil. Kalau kita mempelajarin Al-Quran, kita membaca tafsir-tafsirnya setelah kita baca ayatnya kan itu kan firman Allah yang dibawa oleh Jibril disampaikan oleh Rasulullah, semuanya itu masuk di akal gitu. Seorang nabi yang nggak tahu kisah hidup di zamannya Musa, Isa, Ibrahim, tapi Al-Quran menjelaskan semuanya. Betul. Seperti ini nih, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Arti kalau kita berpikir bahwa masa Muhammad setahu itu tentang ini, di situ kita meyakinkan bahwa benarlah bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan oleh Muhammad, karena Muhammad diberi pelajaran oleh Allah tentang seperti ini bumi diciptakan gitu, seperti langit gitu. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Jadi kalau kita inilah ayat yang pertama Bunda ini. Di tahun 2008 Bunda kan memang ngaji dari kecil, tetapi ada kalanya di malam itu malam, kalau nggak itu malam Ramadan ya, malam raya gitu. Bunda dikasih Al-Quran sama ibu, tolong kamu belajar, kamu baca lagi gitu ya. Nah, waktu itu kalau nggak salah habis sholat tahajud. Terus Bunda baca itu, Bunda baca tafsirnya dulu. Ini karena kita kan gini, kita punya rumah, kita harus tahu ruangan rumah kita dulu, mana kamar, mana tamu gitu ya. Ini rumah gue nggak, sini rumah Bunda nggak gitu ya. Gue harus tahu nih di sudutnya ada apa. Jadi kalau nanya ini rumah siapa, ini rumah saya. Misalnya gini, misalnya kejadian lah misalnya orang ngaku-ngaku gitu. Ini rumah siapa? Ini rumah saya misalnya. Ada apa di sana? Oh, di samping sana ada kulkas. Seperti ini, kehilangan dompet. Kehilangan dompet. Istilah kata gini, ini tas kamu betul? Iya, ini tas saya. Hilang, iya. Pasti polisi nanya, apa di dalamnya? Tentu kita akan menerangkan. Oh, ada paspor saya bernama ini. Ada uang saya sekitar 200 euro. Terus di tas saya ada listip, ada bedak, ada pena, gitu kan? Ada tisu, gitu kan? Sehingga ketika polisi membuka tas kita, benarlah apa yang kita bilang. Ini milik kamu, gitu kan? Nah, begitu juga Bunda dengan Al-Quran. Benar nggak ini Al-Quran ini milik aku? Benar nggak Al-Quran ini datang dari Allah? Gitu. Jadi Bunda baca, ini ayat yang pertama nih. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Baru kita berpikir, benar juga ya. Jadi Allah meninggikan langit tanpa tiang. Tapi Bun, Bun, di kitab sebelumnya dikatakan langit bertiang, Bun. Di langit yang mana? Ayub 26:11.
Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ayub 26 nomor 11, Bun. Di kitabnya teman Kristen. Ah, masa iya gitu? Tapi nyatanya kan nggak ada. Mana tiang langitnya, itulah yang ditabrak Adam Air kemarin sampai jatuh pesawatnya. Ini Bunda memang, ini Bunda mau membongkar rahasia dulu ya tentang Bunda. Makanya ketebalan iman kita itu, bagaimana kita untuk mengkebalkan iman ya kita harus memakai logika kita ketika kita membaca Alkitab. Ketika kita membaca firman Allah. Misalnya ketika Bunda membaca Al-Quran, membaca tafsirnya tidak sesuai dengan apa yang Bunda baca, kemungkinan Bunda mungkin akan membaca Alkitab atau ajaran Buddha, ajaran Hindu gitu. Tapi ketika Bunda membaca Al-Quran, ini udah jelas tentang agama Bunda, jadi nggak perlu lagi aku membaca yang lainnya gitu. Ya cuman kan karena kan aku meyakinkan keimanan aku bukan mau berpindah agama. Aku pingin tahu agamaku ini bener enggak, Alkitab ini bener enggak datang dari Allah gitu. Nah, lalu kita kaitkan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir tanpa dengan pengetahuan tanpa pengetahuan, tapi Jibril menjelaskan dengan firman-firman yang dibawanya oleh dari Allah. Ya, jadi ayat yang pertama yang benar itu seperti ini, ayat yang pertama yang artinya nih. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kita lihat dong pastinya. Kemudian dia bersemayang di atas arash. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah dia tentukan. Terus Bunda berpikir lagi, oh iya benar juga ya. Ya inilah yang dibilang. Jadi kayak inilah yang jadi nyata gitu bahwa Al-Quran itu tidak berbohong dan tidak mendustain. Dan Nabi Muhammad tidak mengarang-ngarang. Pintar apa Nabi Muhammad? Dia nggak pintar, dia nggak akan mungkin tahu bagaimana dia bisa menulis dengan apa maksudnya dengan karya-karya dia. Sedangkan ini memang karena kan Nabi Muhammad tidak berani menulis karena memang itu semua memang dari langit, dari Tuhan gitu. Jadi memang kalau kita balik lagi berpikir, sedangkan langit aja diciptakan sebelum Muhammad, ya kan? Iya betul. Ayub 26 nomor 11 tadi nggak niat Bun, Mbak, lihat. Mana Ayub mana? Coba Ayub mana? Baca coba yang mana? Ayub berapa? Ayub 26 nomor 11. Ayub. Ini Iya, apa Ayub. nih? Ayub 26. Ayub spasi 26 titik 2 11. 26 titik 2 11. Ini apa? Ayat mana ini? Ya. Ayub. Kitabnya teman Kristen ini yang diambil di agama Yahudi. Tunggu. Coba ini Bunda cari yang bahasa Indonesia-nya ya. Tunggu. Lo kok pada hilang? Itu Bunda Korla nanti kaget kalau diberitahu di hari pertama ada siang, ada malam, ada terang, mataharinya dibikin ke hari keempat. Nah, tambah bingung nanti. Mana ini ya? Ayub 1. Oh, Ayub 1. Ayub 26. 26. Ayub 26. titik 2 11. Bentar ya. Ini arti nama Ayub dalam agama Islam ini ya, bukan? Bukan. Mana? Kitab Ayub namanya, Bun. Oh, kitab Ayub. Kitab Ayub Spasi 26 titik 2 11. Kitab. Bunda Korla download aja deh Alkitab gitu di Play Store. Nah, itu lebih mudah nyarinya. Enggak keluar nih, kenapa nih? Yang keluar mana Muhammad Ayub? Kitab Ayub spasi 26. Ayub pakai B apa pakai F? B. Iya, ini udah B nih. Ayub
A-Y-U-B. Ayub 26. Ayub 26 versi plan tampil ini ya. Ya, nomor 11. Nomor 11. Mana? Ya, Ayub 26 ayat 11. Tunggu. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Iya. Itu. Iya. Iya. Betul. Mana tiang-tiang langit bergoyang-goyang Karena hardiknya. tercengang-cengang oleh hardiknya. Tercengang-cengang oleh ardiknya. Ardiknya itu apa maksudnya ardik itu? Oleh hardiknya, oleh apa ya, getaannya gitu ya. Hardik itu kan menggetak atau bentaannya gitu. Oh, udah beda. Teguran. Arah, Tegurannya. ancaman atau Oh, apa ya? beda ya. Tiang-tiang langit gemetar. Oh, beda ya. Dan Ya. tercengang-cengang dan tercengang terhadap tegurannya. Oh, Nah, di sini versinya mereka bilang langit ada tiangnya. Itu Iya. dia. Nah, datang Rasulullah mengatakan, no, tidak, langit tidak bertiang. bahwa segala tiang-tiang langit itu tergoncang-goncang dan tercengang-cengang tercengang-cengang oleh bunyi Guruhnya. Mana? Bila ia menghardik ini Dengan bahasanya suara. juga susah banget ini. Bila ia menghardik dengan suara menggelegar, Bergelegar. Tiang-tiang penyangga langit gemetar. penyangga langit gemetar. Ayo, Tiang-tiang langit bergetar dan terheran-heran. Itu itu berbagai Oh, macam versi yang ini. dibaca Bunda itu. Ini tulisan siapa sih ini? Ya, penerjemah. Mana kan kalau kita bandingkan sama yang tadi kayaknya ini nggak yang punya kita lebih, jadi kayak Allah itu membuka mata kita bahwa lihat langit tanpa tiang gitu. Ini tiang-tiang betul. langit bergoyang-goyang. Mana Ya, tiang langitnya gitu loh. Hati-hati naik pesawat, Bun, nanti tabrak tiang langit. Bergoyang-goyang. Cengang-cengang. Jadi benar-benar ini ya. Jadi kayak nggak, ilmunya nggak ada ya. Ini Belum udah lagi. karangan. Ini udah karangan ini. Udah dikarang-karang ini kalau udah gini. Karangannya Bang Jubir kayaknya. Udah lari dari udah lari dari tulisan Tuhan ini. Oke, halo. Bunda. Tunggu dulu, Sudah. kita baca lagi deh. Bunda. Halo Bunda. Iya. Tadi Bunda menanyakan ke saya kan, siapa sih Paulus itu? Paulus itu siapa? Nah, Paulus itu adalah orang Yahudi. Dia berpaspor dua negara, dalam dua bangsa. Dia yang menulis dengan tiang-tiang tadi ini. Enggak, beda-beda. Kan beda-beda. Ya, ini perjanjian baru. Dia ada memiliki 14 kitab dia. Nah, baik kita bahas Gamaliel, orang paling berpengaruh juga sih, orang pintar lah di kalangan Yahudi pada waktu itu. Nah, dia ini Paulus adalah ini. salah satu orang yang, ya, dia ini adalah salah satu orang yang paling benci dengan orang Kristen, khususnya pengajar apa namanya? Salah. Enggak, itu benar, itu benar. Siapa yang di Kristen dibenci? Wong dia pendiri Kristen, ada aja. Sabar dulu, itu kan historikalnya dia dicatat dalam Alkitab. Salah. Jadi Yahudi setelah itu- memeluk Yahudi itu kan agamanya Israel kan? Ya, Ya, sabar dulu Bunda. Jadi Paulus membenci pengikut Yesus. si Paulus ini suka membenci pengikut Yesus. Jadi Nah, dia itu bunuh benar. orang. Dia itu. dia bunuh. membenci pengikut Yesus. Yes, dan dia membunuh siapapun yang mengikut Yesus dia bunuh. Nah, maka daripada waktu itu suatu ketika dia mau ke Damsik, dia ingin mengejar para pengikut Yesus. Dia ketemu dengan Yesus di tengah jalan, tetapi itu dalam bentuk wujud suara lah gitu, bukan bentuk tapi ke suara doang. Nah, hanya dia yang bisa melihat. Nah, setelah dia mengalami pertemuan itu, dia akhirnya mengalami buta. Di Itu mana tertulis ayatnya itu? Ada, Anda mau baca baca? saja di Injil Lukas atau di Kisah Para Rasul 8 dan seterusnya, itu banyak. 9. Bukan 8, Yes, 9. 9. Sorry. Ya. Jadi setelah itu dia buta, lalu Yesus bilang begini, pergilah ke kota Damaskus untuk bertemu dengan seorang Ananias. Nah, Ananias ini adalah seorang Kristen. Dia disuruh oleh Tuhan atau Yesus untuk menumpahkan tangan kepada Paulus, sehingga Paulus itu bisa melihat kembali.
Dan karena peristiwa itu akhirnya Paulus bertobat dan Ini menjadi Yesus yang pengikut Tuhan, Yesus. Tuhan, Yesus ini Tuhan gitu. Yes, that's true. Itu posisi Dia Yesus. Tuhannya gitu. Yes. Jadi posisi itu Yesus sudah terangkat ke surga. Lalu nanti teman-teman saya khususnya Gurunda dan teman-teman yang lain akan mengatakan, lah itu kan tulisan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Ya kan bisa saja itu kan dikarang-karang karena itu teman-teman Paulus. Gampang dibantah itu Bunda. Karena salah satu rasul yang masih hidup sampai abad ke-1, abad kedua, abad kedua permulaan yaitu Yohanes. Dia bisa mengkonfirmasi kalau memang si Paulus itu bukan betul-betul Yohanes itu Markus, Bung. Yes. Yohanes itu Markus, dan Markus itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yohanes yang mana dulu, saudaraku? Yohanes yang di Pulau Patmos itu. Itu bukan Markus, brother. Ya kenapa bisa bukan? Itu Yohanes. Kenapa Itu bisa? Yohanes. Yohanes kan mendapatkan mandat dari Yang Yesus, menjadi jangan ke saksi bangsa mata. lain. Yang menjadi saksi Jangan mata. ke bangsa lain. Itu Yohanes. Sementara nama lain dari Markus itu adalah Yohanes. Baca Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Nama Yohanes itu adalah nama yang umum pada waktu itu. Jadi banyak nama Nah Yohanes. itu dia makanya. Makanya daripada itu- murid Yesus yang bernama Yohanes tidak akan mungkin mengkhianati Yesus. Nggak mungkin dia sampai ke Pulau Patmos karena Oke, nasihatnya oke. jangan engkau ke bangsa lain. Baik. Oke, kita tepikan dulu itu. Maksudnya begini, kalau memang Paulus ini berbohong dalam tanda kutip, dia Ini apa namanya? Sabar dulu Bunda, sabar dulu. Dia mengumpulkan tim-timnya khususnya Lukas dan yang lain-lain untuk membuat suatu apa namanya narasi yang berbeda dari para saksi mata. Itu kan bisa dikanter oleh Rasul Yohanes sendiri. Oh ini Injil palsu, ini orang Injil palsu. Bisa Murid-murid saja dituliskan. Yesus sudah nggak ada di situ. Mereka sudah dibantai semua sama Paulus. Makanya dengarkan Bung, coba Anda lihat di dalam Yohanes 21 nomor 24 25. Apakah murid Yesus Yohanes Zebedeus yang menulis surat Yohanes? Bukan. Bukan itu. Coba Anda lihat Yohanes Bang Zul 21. banyak tahu ya. Oh, saya ahli kitab, Bun. Oh, pantesan banyak tahu. Saya master ahli kitab Bunda, jadi tenang Bunda. Bercanda, Bun. Emang Bercanda. emang Kita masih belajar. Bang Zul memang belajarnya memang Bible, saya belajar Alkitab, Bible. Iya, Alkitab betul, dan betul. Al-Quran ya, makanya ilmunya nggak diragukan. Terus lanjut lagi. Jubir. Iya, silakan, Namanya silakan. Jubir. Bang, izin bicara Bang ya. Ya silakan Dina. Nah, ini guru saya ini, Bun. Enggak Bang.